Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Guru Garis Lucu. Hari ini kita berjumpa lagi, mau belajar tentang kimia. Nah, hari ini kita mau ngelanjutin materi kelas 11 semester 1. Ini adalah part sekian dari rangkaian bab senyawa hidrokarbon gitu ya. Udah belajar nama, udah belajar nama sih nama, ciri-ciri gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang isomer gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian udah ada nih yang sampai isomer. Nah, berarti video kali ini akan sangat membantu kalian dalam belajar gitu ya, insya Allah. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong kakak minta subscribe-nya, karena subscribe itu gratis biar nanti kakak-kakak di sini lebih semangat untuk bikin videonya gitu ya. Jangan lupa juga kalian untuk like dan share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, kita mulai aja ya, langsung ya. Apa itu isomer? Isomer sesuai dengan namanya, iso itu adalah sama. Apa tuh yang sama? Jadi, di sini kakak tuliskan yang singkatnya aja. Isomer itu adalah pasangan senyawa yang memiliki rumus senyawa yang sama atau rumus molekul yang sama. Jadi intinya kalau namanya isomer ya berarti mereka itu rumus molekulnya sama gitu. Tapi kayak misalkan kalian punya kembaran gitu, anak kembar kayak persis sama, tapi pasti kan mereka beda orang. Kalau beda orang pasti ada bedanya gitu. Nah, si isomer juga ada dua senyawa nih kembar persis rumus molekulnya. Misalkan ya C-nya berapa? Misalkan C-nya 4 hanya 10, sama-sama masih 4 dan 10, tapi nanti ada bedanya gitu, kembar tapi beda, itulah isomer. Yang penting rumus molekulnya sama gitu. Contohnya misalkan tadi kakak bilang ya, kakak punya C4H berapa coy? C4H10 misalkan. Nah, kakak ini kan pasti butana. Iya sih, bisa butana. Jadi C4H10 tuh enggak cuma rumus molekul untuk satu senyawa, teman-teman. Kan kalau C4H10 tuh bisa bentuknya kayak gini, 1, 2, 3, 4 itu kan. Sini berarti hanya 3, di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 3 kan, C4H10 itu kan. Tapi bisa juga nanti bentuknya begini, ini kan juga C-nya 4 hanya 10 nih, hanya 3, di sini hanya 1, di sini hanya 3, di sini hanya 1. Ini ya, berarti nanti juga ini C-nya 4 hanya 10. Kalau yang ini namanya butana atau normal butana gitu ya, yang ini namanya 1 metil propana. Nah, mereka tuh kembar tapi mereka beda senyawa, itu namanya isomer. Paham ya? Paham. Nah, lanjut ya. Lanjut slide selanjutnya. Nah, isomer itu ada beberapa macam. Jadi kan mereka kembar, tapi bedanya itu terletak di beda apa. Nah, itu nanti isomer apa. Misalkan nih, yang pertama kita bahas adalah isomer rangka atau isomer struktur. Berarti mereka pasangan senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi apa? Karena isomer struktur, berarti strukturnya berbeda gitu. Ya udah, contohnya ini nih, yang tadi kakak contohin ini berarti ya. Jadi antara N-butana, normal butana, kakak nggak tulis lagi hanya ya. Jadi N-butana gini, 1, 2, 3, 4 dengan metil propana. Gini kan ya, mereka itu kembar persis rumusnya C4H10, cuma strukturnya beda, rangkanya beda. Karena mereka beda rangka, makanya namanya isomer struktur atau isomer rangka gitu ya. Biasanya gini, tentukan isomer dari, misalkan kakak disuruh bikin isomer struktur dari C5H12. Ini kan berarti alkana kan ya. Nah, caranya adalah ada berapa isomer gitu misalkan ditanyainnya. Ya udah, kalian tulis yang basic dulu. C-nya ada 5, lurus semua. 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Ini yang basic, namanya normal pentana. Nah, sekarang kalian utak-atik. Kalau misalkan nih C-nya ada 4. Nih. Gitu kan? Berarti kan masih ada satu C-nya ya, satu slot lagi kan C-nya 5 ya. Berarti sini misalkan di sini, kalau di sini berarti namanya apa? 2 metil butana. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan si ini kita geser ke sini, namanya sama nggak? Sama kan ya? Kalau penamanya kan pasti dari deket sama cabang. Berarti kalau misalkan kalian pindah di sini, jadi sama namanya juga dari sini 2 metil butana. Nah, sekarang karena udah mentok kan ya, digeser ke sini sama, digeser ke sini malah jadi lurus, itu sama kayak pentana. Udah, kalian sekarang 3, 1 2 3. Nah, berarti si 2-nya di sini sama di sini gitu kan ya. Berarti namanya 2,2 dimetil propana. Berarti nanti isomer, jumlah isomer dari C5H10 ada 3 isomer struktur gitu ya. Bisa ya? Bisa. Lanjut ke isomer posisi. Kalau isomer posisi berarti mereka kembar semuanya, rumus molekulnya sama, bedanya cuma di posisi gitu. Posisi apanya, Kak? Bisa posisi rangkapnya, bisa posisi cabangnya gitu ya. Contohnya ketika kalian punya 2 metil 1 butana. Di sini Kakak mencontohkannya nggak pakai H ya teman-teman, biar cepet ya. Udah paham ya, nambahin HH-nya. Butana berarti ada 4 ya. 1 2 3 4. Oh, jangan deh, nanti ini untuk masih awal-awal untuk membuktikan kalau mereka rumus molekulnya benar-benar sama itu. 2 metil 1 butana, berarti butana nomor 1 berarti di paling pinggir. 2 metil di sini metilnya ya. CH3, CH2, CH3, ini habis, ini CH2. Ini sama 2 metil 2 butana. 1 2 3 4 2. Nah, ini mereka berdua, lihat jumlah C-nya berapa? C-nya ada 5. Hanya ada berapa? Hanya ada 2, 5, 7, 10 ya. C5 10 ya. Di sini juga C-nya ada 5, hanya ada 10. Mereka kan berarti kembar. Tapi kalian lihat strukturnya, di antara mereka tuh kembar, tapi bedanya adalah cuma di posisi rangkapnya. Di sini posisi rangkapnya ada di C nomor 1, yang sebelah sini posisi rangkapnya ada di C nomor 2. Jadi mereka itu kembar tapi beda di posisi, makanya isomer posisi. Yang 2 metil pentana itu berapa pentana? 5 ya. 1 2 3 4 5. Metilnya nomor 2 di sini, nomor 2. Dah. 3 metil pentana. 1 2 3 4 5. 3 metil berarti tengah-tengah di sini ya. Nah, ini juga mereka sama-sama alkana gitu ya. Rantai utamanya C-nya 5. Bedanya cuma di posisi cabang. Mereka namanya isomer posisi gitu ya. Paham ya? Paham. Lanjut. Sekarang isomer fungsi. Sebenarnya kalau isomer fungsi ketika kita belajar alkana sama alkena alkuna itu belum terlalu terpakai. Isomer fungsi itu nanti akan sering terpakai ketika kalian kelas 12, ketika kalian sudah membahas tentang turunan alkana. Di sini Kakak kayak sekedar untuk mengenalkan gitu ya. Sekedar mengenalkan. Sekarang pasangan senyawa, jadi kalau isomer fungsi berarti mereka kembar, cuma fungsinya yang berbeda atau gugus fungsinya yang berbeda. Jadi ada 2 pasangan. Kalau alkena itu isomer fungsinya sama sikloalkana, kalau alkuna isomer fungsinya sama sikloalkena. Kakak contohin yang pertama. Alkena misalkan Kakak punya ini propena misalkan. Propena ini. Misalkan begini ya. Sini hanya 3, di sini hanya 1, di sini hanya 2 gitu ya.
Propena kan ya, ini namanya propena. Isomer fungsinya berarti sama sikloalkana. Siklo itu berarti dia siklik, tertutup. Karena di sini C-nya 3, berarti nanti pasti akan terbentuk C3 gini. C1, 2, 3. Nah, begini. Ya udah, di sini hanya berapa, hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 2. Di sini C-nya jumlahnya ada 3, hanya ada 6. Di sini C-nya ada 3, hanya ada 6. Sama kan ya? Cuma gugus fungsinya beda. Di sini ada rangkap, di sini nggak ada rangkap. Gitu ya. Bisa kan ya? Bisa. Ini jarang kok keluar kalau isomer fungsi kalau kelas 11 mah. Lanjut. Yang terakhir adalah tentang isomer geometri. Berarti mereka kembar tapi punya geometri yang berbeda, atau kayak 3D-nya, versi 3D itu berbeda gitu. Sebenarnya kalau isomer geometri nanti ada 2 pembahasan, yaitu tentang isomer cis-trans yang kita akan bahas, sama isomer optis aktif. Tapi optis aktif itu kelas 11 tidak dibahas ya, yang dibahas nanti cuma cis-trans aja. Yang optis aktif dibahas pas kelas 12 gitu ya. Nah, apa itu isomer cis-trans gitu ya? Isomer cis-trans itu nanti hanya akan dipunyai oleh senyawa alkena. Gitu ya. Nah, senyawa alkena itu kan kayak gini bentuknya. C gini ya. Nah, C kan tangannya 4, berarti kan di sini yang sebelah kiri masih punya 2, di sini juga masih ada 2 itu kan ya. Misalkan kakak di sini punya R, P, Q, S. Ini tuh atom atau gugus atom gitu. Dia akan punya senyawa isomer cis-trans atau punya isomer cis-trans ketika ada syaratnya ya. Yang pertama adalah 1C ini nggak boleh mengikat 2 senyawa yang kembar atau atom yang kembar. Jadi R itu nggak boleh sama dengan P, atau Q ini nggak boleh sama dengan S. Tapi kalau R sama Q sama boleh, P sama S sama boleh. Jadi ini udah beda C, itu boleh. Tapi 1C ini harus ngikat sesuatu yang berbeda. Contohnya kalau kakak punya C ini, di sini H, di sini H, artinya di sini CH2, kalian pecah gini ya. Misalkan sini H, sini H. Mereka nggak punya isomer cis-trans karena si C ini ngikat sesuatu yang kembar, ini sama ini sama. Berarti ini nggak punya cis-trans gitu ya. Nah, nanti penamaannya kalau mereka berseberangan, apanya kan yang berseberangan? Jadi gini. Cara penamaannya adalah kalian lihat gugus atom atau atom yang gugus atom yang lebih berat. Yang lebih berat itu dia lebih prioritas itu ketika rumus molekulnya besar. Misalkan nih kakak punya C di sini misalkan H, di sini CH3, di sini kakak punya H, di sini kakak punya Cl, gitu ya. Kalian tinjau 1C dulu. C yang ini ngikat H sama ngikat CH3, berarti lebih prioritas yang mana nih, atau lebih berat yang mana nih? Ya jelas lebih berat yang CH3, gitu ya. Ini di sini H sama Cl, kalian lihat di tabel periodik yang lebih berat siapa? H atau Cl? Cl itu 35 ya, H itu 1, berarti ini lebih besar juga. Nah, kalau mereka satu sisi ya, kalau mereka satu sisi berarti mereka itu namanya senyawa cis. Kalau mereka nanti berseberangan, misalkan Cl yang kakak taruh di atas begini, nanti namanya jadi trans. Kalau yang berseberangan ya, kalau berseberangan nanti namanya trans. Maksudnya gimana sih kak? Aku bingung. Ya udah kakak lanjut ya, lanjut ke selanjutnya.
Lanjut ke slide berikutnya, kakak buat ngejelasin isomer cis trans. Jadi gini, kloro 2 pentena misalkan, 2 kloro 2 pentena. Berarti kalian yang pertama cek apakah dia punya struktur isomer cis trans atau enggak, yang dengan tadi syarat tadi 1C nggak boleh ikut suatu yang sama. Kalau dia udah punya, berarti tinggal kalian gambar isomer cisnya kayak gimana, transnya kayak gimana, gitu ya. Pentena berarti C-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentena berarti nomor 2 di sini. Terus di nomor 2 ada kloro, di sini ada Cl, kloro ya. Sini hanya ada 3, sini nggak punya H, sini hanya ada 1, sini hanya ada 2, di sini hanya ada 3. Nah, gimana lihatnya? Kalian fokus dulu ke yang punya rangkap. Kakak ganti ink dulu, ganti warnanya. Nah, misalkan ini kan rangkapnya di sini ya teman-teman ya. Nah, kalian highlight dulu di sini. Kalian pindah jadi C double C gitu ya. Terlalu bikin mata sakit. Nah, kita lihat dulu C yang ini. Kan C tangannya 4, berarti ini udah kepake 2 yang ini kan ya. Berarti sisanya masih ada 2. Di sini juga masih ada 2. Nah, untuk begini. Yang sebelah sini, si C ini kan tangannya masih 2. Buat ngikat apa nih? Oh, ternyata buat ngikat CH3 sama satunya buat ngikat CL. Taruh di sini. Satunya buat ngikat CH3, satunya buat ngikat CL. Nah, C yang sebelah kanan yang ini tangannya masih ada 2 lagi. Berarti di sini ngikat H sama satunya ngikat ini semua, betul? Ya kan? Berarti satunya ngikat H, yang satunya ngikat C-nya ada 2. Kalau disingkat ya, C-nya ada 2 hanya ada 5, betul? C-nya ada 2 hanya ada 5. Nah, berarti bentuknya begini. Nah, berarti kalau begini dia punya isomer cis trans enggak? Punya kan ya, karena si C ini ngikat sesuatu yang berbeda, si C ini juga ngikat sesuatu yang berbeda. Beda-beda semua, berarti boleh atau punya gitu. Oke, sekarang buat nentuin struktur cis transnya tinggal kalian tentuin aja ini yang udah kalian gambar, ini cis atau trans gitu. Ini cis atau trans ya gitu. Kalian lihat 1C ini, yang ini CH3, ini Cl. Kalian hitung rumus molekulnya CH3 sama Cl. Kalau yang Cl itu sekitar 35 ya mR-nya. Kalau CH3 itu berarti C itu kan 12 sampai 3 15, berarti lebih berat ya Cl, ini lebih prioritas. H sama C2H5 berarti lebih prioritas yang C2H5. Nah, bentuknya satu sisi, berarti namanya cis atau trans. Cis ya, ini namanya cis 2 kloro 2 pentena. Gitu ya. Nah, yang transnya gimana ya? Udah tinggal kalian salah satu sisi kalian diamin. Misalkan yang sebelah sini kalian diamin CH3, di sini Cl. Berarti kalian yang ini tinggal ditukar jadi C2H5, di sini H. Nah, ini nanti jadi isomer trans. Gitu. Ini kan karena di sini yang ini yang prioritas, ini yang prioritas. Jadi trans. Namanya tinggal tambahin trans 2 kloro 2 pentena. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Paham ya teman-teman ya? Jadi untuk pertemuan isomer sekian dari kakak. Semoga penjelasan dari kakak kalian bisa pahami. Biar kalian lebih jago lagi, silahkan kalian buka buku kalian catat, kalian pelajarin lagi dari buku kalian kerjain soal-soalnya. Nanti kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa YouTube lagi, cari-cari ilmu lagi. Kalian harus aktif, karena kalau lagi masa pandemi gini kan, kalau kalian nggak aktif nanti kalian nggak dapet apa-apa, karena kan nggak semua guru itu ini rajin buat ngajar dan ngasih tugas selama pandemi begini, karena kan nggak semua guru itu muda dan melek teknologi gitu ya. Jadi kalian harus semangat sendiri, kalian harus semangat untuk belajar gitu, biar tetap kalian dapat sesuatu walaupun di rumah aja gitu ya. Sekian dari kakak, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kalian bisa pintar bareng gitu ya, bisa belajar bareng.
Terima kasih teman-teman. Sekian dari kakak, semoga yang sedikit bermanfaat. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye semua.